Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari Minggu Prapaskah ketiga mewartakan kepada kita bagaimana Yesus mengusir para pedagang dan penukar uang di Bait Allah di Yerusalem. Saudara-saudari yang baik, Bait Allah di Yerusalem dipahami sebagai tempat kediaman Allah di antara umat pilihannya. Ketika Tuhan membebaskan umat Israel dari Mesir, Tuhan membimbing mereka selamat melewati air Laut Merah, membimbing mereka ke Gunung Sinai, dan di Gunung Sinai Allah membuat perjanjian dengan umatnya lewat 10 perintah Allah. Dengan 10 perintah Allah ini, Allah menawarkan kepada umatnya pedoman hidup yang baik dan kudus. Dalam perjalanan menuju tanah terjanji, Allah juga mengajari Musa dan umatnya bagaimana harus beribadat kepada Tuhan, yakni ibadat yang suci. Untuk ini, Allah menyuruh Musa mendirikan satu kemah yang disebut kemah pertemuan. Di kemah pertemuan ini, mereka berkumpul untuk berdoa dan mempersembahkan kurban kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, hubungan antara perjanjian dengan kemah pertemuan adalah bahwa lewat doa dan kurban persembahan di kemah pertemuan, perjanjian dengan Yahweh dimurnikan terus-menerus dalam perjalanan bangsa itu ke tanah terjanji. Fungsi kemah pertemuan ini kemudian digantikan dengan pendirian Bait Allah di Yerusalem. Injil hari ini mewartakan bahwa ternyata pada zaman Yesus, Bait Allah yang sedianya adalah tempat memurnikan perjanjian antara Allah dengan umatnya, tidak lagi berfungsi semestinya. Maka Yesus marah, mengusir para penjual, pedagang lembu, sapi, domba itu, dan membalikan meja para penukar uang. Yesus bukan mau menghancurkan Bait Allah, tetapi mau memurnikannya. Orang-orang Yahudi meminta tanda. Apa alasan Yesus berbuat demikian? Dan Yesus menjawab, rombak Bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yang dimaksudkannya dengan Bait Allah adalah tubuhnya. Saudara-saudari, Yesus mengajak orang-orang Yahudi waktu itu dan kita sekarang untuk beralih dari Bait Allah di Yerusalem ke Bait Allah yang baru, yakni diri Yesus sendiri, yang dirusak di atas salib, yang dirusak lewat kematian, namun dibangun kembali pada hari ketiga lewat kebangkitan. Tuhanlah yang menciptakan alam semesta. Masakan Tuhan berdiam di gedung yang dibuat oleh tangan manusia. Maka ada sesuatu yang baru. Inilah Bait Allah yang baru. Bahwa Allah berdiam di tengah umatnya, bukan lagi di dalam gedung buatan tangan manusia, tapi dalam diri seorang pribadi, Yesus dari Nazaret.
Dan dalam pribadi ini, bait Allah yang baru ini, perjanjian antara Allah dan manusia dibarui. Maka tidak heran saudara-saudari terkasih, pada malam perjamuan terakhir Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mau apa kita dengan bait Allah di Yerusalem dan bait Allah yang baru pribadi Yesus dari Nazaret ini? Saudara-saudari yang baik, masih ada bait Allah yang lain. Karena iman akan Kristus dan karena baptisan atas namanya, kita bukan saja dilahirkan secara baru sebagai anak-anak Allah, tapi kita juga menjadi bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Di dalam bait Allah yang lain ini, Anda dan saya, perjanjian dengan Allah, yakni janji baptis, perjanjian dengan Allah, yakni janji pernikahan bagi mereka yang menikah, perjanjian dengan Allah, janji imamat bagi mereka yang ditahbiskan, perjanjian dengan Allah, kaul-kaul religius perlu dimurnikan kembali. Saudara-saudari, kalau Yesus berkenan memurnikan bait Allah di Yerusalem, pastilah dia berkenan memurnikan bait Allah yang lain. Anda dan saya. Maka mari kita memohon kekuatan, memohon keberanian untuk menyerah. Menyerah kepada kehendak Tuhan yang datang membarui, memurnikan